Masalah bunuh-membunuh ini, sebelum ia menjadi masalah larangan dalam agama, dia adalah bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan naluri manusia. Karena tidak ada sesiapa manusia itu yang sanggup untuk mengambil nyawa orang lain. Hatta dalam peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, itu ketika nak melakukan pembunuhan, Qabil itu tak langsung, dia teragak-agak. Nak bunuh ke, tak nak bunuh ke. Nah, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, ketika berlaku perselisihan antara Qabil dengan Habil, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Qabil itu diprovok oleh marahnya, oleh emosinya, oleh hawa nafsunya, dipaksa. Ketika dipaksa, dia ada proses. Ketika berlaku perselisihan, tak langsung dibunuh itu Habil. Dibikin marah dulu. Dan tindakan itu apapun tindakan, nak banting pinggan ke, nak hentam pintu ke, nak kasih pecah kaca ke, semua berpunca daripada emosi ketika diprovok untuk dia diluahkan. Pernah nampak orang kalau marah dia pukul meja kan? Kadang-kadang kalau dia marah dia banting dia punya pintu kereta atau pintu rumah atau pintu bilik kalau suami istri. Di sini tak ada lah, di sini tak ada. Semuanya kalau Sumatera ada banting pintu, mungkin banting pinggan. Kadang-kadang pegang benda, campak. Semua itu berbicara tentang reaksi daripada emosi yang bermain di dalam. Oleh sebab itu kenapa di dalam hadis kita diperintahkan kalau dalam keadaan marah ambil langkah-langkah menenangkan emosi. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dibikin marah oleh syaitan, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila masih terganggu dalam keadaan berdiri, duduk. Bila duduk, berbaring. Bila tak berjaya, tinggalkan tempat itu. Pergi masuk bilik air, wudu. Tujuan itu semua untuk mengelak daripada diprovok oleh emosi. Oleh sebab itu salah satu daripada orang itu kalau teman dengan temannya, suami dengan istrinya, yang satu marah-marah tengah emosi, yang lain jangan lawan. Orang kalau sama-sama marah, yang nak dengar cakapnya siapa? Ini cakap. Siapa yang mau dengar? Lebih-lebih lagi kalau orang tengah marah, nada suaranya dan kata-katanya justru bikin marah orang. Dan itu namanya at-tahrish. Apa itu tahrish? Kerja syaitan untuk cucuk. Marah. Ini marah, cucuk yang sini. Cepat marah. Macam itu. Kerjanya syaitan. Jadi kalau orang marah, kita lawan dengan marah, maka kita menjayakan projectnya syaitan. Paham tuh? Nanti kita tak ada harga kalau bini angkat suara depan kita. Contoh kan, kita laki-laki. Sabar dulu bro. Kita ini mau cari tunjuk kita laki-laki atau nak selesaikan masalah. Kalau tunjuk laki-laki kemudian masalah selesai. Tak selesai. Nak selesai masalah kena tenang pikiran, kena tenang perasaan. Lepas itu sembang. Dudukkan. Apa yang menjadi solusi kepada permasalahan? Yang pertama, syariat. Kalau syariat kata siapa saja yang salah, ya sudah ngakui, tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira suami, tak kira istri. Siapa yang boleh lebih tinggi, lebih benar daripada syariat? Tidak ada syariat yang lebih utama. Faham dong? Bila tidak pun juga mengalah sudah. Untuk apa besarkan masalah? Gara-gara tak ada sambal belacan nak bergaduh. Gara-gara kurang garam nak bergaduh. Gara-gara balik lewat atau tak balik dalam birthday punya pasangan nak bergaduh. Minta maaf kan selesai. Habib cakap senang lah Habib.